Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Nadmil Waraqat, kitab mengenai usul fikih yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau di sini, "Sanihimal ahadu yujibul amal, lal ilma lakin 'indahu dhann hasal." Yang kedua adalah khabar ahad yang tetap wajib untuk mengamalkannya walaupun tidak memberikan faedah ilmu tapi memberikan faedah dhon. Bedakan antara dhon dengan al-wahm. Karena di sana ada tingkatan-tingkatan. Yang paling tinggi al-ilmu. Paham ya? Al-ilmu itu paling tinggi. Karena al-ilmu idrakus syai' 'ala ma huwa 'alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, ilmu. 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, itu ilmu. Paham ya? Tingkatan yang berikutnya adalah dzan. Nah, ini yang jahil kita akhirkannya. Dzan ini adalah dugaan sangkaan yang dominannya lebih kuat benarnya daripada salahnya. Maksudnya, dugaan atau sangkaan yang apa? Kemungkinan benarnya lebih besar daripada salahnya. Paham ya? Contohnya, 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu kalau tidak salah 2. Dia masih akan lafaz kalau tidak salah 2. Padahal benar enggak 2? Itu dzan. Paham ya? Dzan. Nah, kemudian wahm. Wahm itu dugaan atau sangkaan yang kemungkinan besarnya keliru daripada benarnya. Paham ya? Contohnya 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 kalau tidak salah 3. Nah, kemungkinan besarnya apa? Keliru. Paham ya? Seperti itu. Itu namanya wahm. Nah, di sana ada jahl. Ada yang jahal. Jahal itu namanya kebodohan. Jahal itu sendiri terbagi menjadi 2. Jahal murakkab sama jahal basit. Jahal mutayyib. Jahal murakkab sama jahal basit. Jahal murakkab itu jahal yang ganda, kebodohan yang berlipat-lipat. Paham ya? Sudah enggak tahu, jawab sok tahu misalkan. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu 3. Bergaya dia. Padahal posisinya dia mengatakan wallahu alam lebih selamat. Paham ya? Nah, itu jahal murakkab. Kalau jahil basit itu jahil yang wajar, jahil yang ringan. Seperti bodohnya anak kecil enggak tahu apa-apa. 1 tambah 1 berapa? Enggak tahu. Itu jahil apa namanya? Jahil basit. Dia ngomong enggak tahu karena enggak tahu beneran anak kecil. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau jahil murakkab itu sudah enggak tahu jawab keliru lagi. Paham ya? Paham ya? Maksudnya itu sok tahulah ini ya, seperti itu ya. Yang paling tinggi ya tadi itu. Apa tadinya yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah al-ilmu. Kemudian sana ada asyak. Syak itu ragu, bimbang di antara 2 jawaban. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu kalau enggak 2, 3. Bimbang, enggak bisa memastikan dia. Ini ragu namanya. Paham ya? Bedakannya contoh yang globalnya yang mudah dipahami saja. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat sini. Qauluhu sanihima al-ahadu ad-dhamir ya'ud 'ala naw'i al-akhbar. Dhamirnya kembali kepada 2 jenis. Naam, khabar. Wa qalu al-ahadu huwa kullu ma siwal mutawatir. Jadi ahad, khabar ahad itu adalah seluruh yang selain mutawatir, hatta walau rawahu salasatun au arba'atun au khamsatun. Bahkan walaupun yang meriwayatkan 3 orang, 4 orang, 5 orang. Nah, intinya selain mutawatir adalah ahad. Wa qaluhu yujibul amal, hadza bayanu hukmihi annahu yujibul amal. Ini adalah penjelasan hukumnya bahwasannya walaupun khabarnya ahad tetap wajib amal. Tetap wajib untuk diamalkan. Fa idza ruwiya hadzal hadis min tariqin wahid, apabila hadis ini diriwayatkan dari satu jalur, wa fihi subutu hukmin, dan di dalamnya ada penetapan hukum, wajib alaina al-amalu bih, maka wajib kita mengamalkan dengannya. Tapi ingat ya, ini semuanya kembali ke sahih atau tidak itu, paham ya? Walaupun ahad atau mutawatir sama aja kan, kalau sahih atau tidak itu. Kalau sahih berarti amal, kalau enggak ya enggak. Mahum? Ayo na'am. Wala naqul hadza khabar ahad, enggak boleh kita katakan ini khabar ahad, enggak terima. Nah, karena orang-orang yang menentang khabar ahad pada asalnya mereka sangat kontradiksi. Nah, sangat kontradiksi dan berseberangan terutama ketika mereka berbuka puasa mendengar azan. Nah, jadi terkadang azannya baru 1 orang langsung buka dia, langsung buka. Padahal baru 1 orang ahad ya. Padahal kalau seandainya mereka itu mengatakan enggak terima khabar ahad, nunggu banyak orang kok azan dulu baru buka dia. Allah musta'an, seperti itu. Allah musta'an. Wala na'malu bih, kata ini khabar ahad kita enggak mengamalkannya. Bal naqul hadza khabarun sahihun fawajaba al-'amalu bih. Maka bahkan yang benar
kita mengatakan ini khabar yang sahih, maka wajib kita mengamalkan dengannya. Ingat-ingat ya, mau ahad atau mutawatir patokannya sahih atau enggak. Paham? Kalau sahih diamalkan, kalau enggak ya jangan diamalkan. Wa qalu lal ilma ay anna khabarul ahad la yujibul ilma mutlaqan. Perhatikan Bapak ini. Maksudnya kata beliau tidak menunjukkan ilmu, maksudnya bagaimana? Maksudnya khabar ahad itu tidak mewajibkan, tidak mengharuskan memberikan faedah ilmu secara mutlak. Kama huwa dhahiru kalamihi rahimahullah, sebagaimana zahir ucapan Al-Imam Al-Amriti rahimahullah. Was-sahihu, pendapat yang sahih, anal ahada yujibul ilma bil qara'in, bahwasanya khabar ahad atau hadis ahad itu pun memberikan faedah ilmu dengan tanda-tanda yang ada. Paham ya? Misalkan ada datang orang membawa kabar kepada antum, satu orang. Tapi karena orangnya terpercaya thiqah, paham ya? Antum percaya enggak? Percaya, walaupun satu orang. Enggak nunggu dulu, wah jangan-jangan ini penipu. Padahal jelas-jelas yang membawa khabar ini orang terpercaya, thiqah gitu loh. Walaupun satu orang diterima. Berbeda dengan kalau yang membawa khabar itu orang fasik. Paham ya? Kalau yang membawa khabar orang fasik, apa yang kita lakukan? Tabayyun terlebih dahulu, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa kabar, tabayyunlah terlebih dahulu. Tasabbut, cari kejelasan, benar enggak khabarnya itu. Tapi kalau yang membawa orang thiqah walaupun satu orang, perlu enggak tabayyun? Aslinya enggak perlu. Paham ya? Langsung percaya, terima. Paham ya? Seperti itu, berarti qara'in ada qarinahnya. Fa idza wujidat qarinatun tadullu ala anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qalahu aw fa'alahu fa innahu yujibul ilma. Maka apabila dijumpai qarinah tanda, perhatikan baik-baik, yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah mengucapkannya atau Rasulullah mengerjakannya, maka na'am barakallahu fikum, maka yang hal tersebut atau khabar tersebut wajib diilmui. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Wa qaluhu lakin indahu dhann hasal, yakni anna akhbarul ahad tufidu dhann. Khabar ahad itu memberikan faedah apa? Dhann. Dhann itu dugaan atau sangkaan. Dhann itu terbagi menjadi dua. Na'am barakallahu fikum, husnul dhann sama apa? Su'udz dhann. Paham ya? Nah, berbaik sangka sama apa? Berburuk sangka. Tentunya sangkaan-sangkaan tersebut ya yang paling bagus yang husnul dhann. Husnul dhann billah. Naam. Tapi di sini dhann di sini maknanya adalah apa? Dugaan atau sangkaan yang kemungkinan besarnya apa? Benar. Kalau waham tadi apa? Nah, dugaan atau sangkaan yang kemungkinan besarnya salah. Paham itu ya? Nah, kalau kemungkinan yang dia ketahui bimbang, itu apa namanya tadi? Bimbang, ragu, syak. Paham itu ya? Bedakan antara al-waham dengan apa kemarin? Al-waham. Kalau al-waham apa artinya? Nah, ghalatun. Waham haknya di fathah itu artinya ghalatun, keliru. Tapi kalau wahmun ya tadi itu sangkaan atau dugaan yang kemungkinan besarnya keliru. Mafhum insyaallah ya? Naam. Sekarang untuk antum pertanyaannya. Ada orang tanya, "Pak, Riau itu mana Riau itu?" Antum jawabnya Riau itu kalau enggak salah dekat Malioboro Jogja itu. Itu apa namanya? Waham. Karena kemungkinan besarnya apa? Salah gitu loh. Paham ya? Nah, ada tanya lagi, "Mas, Riau itu mana?" Riau itu kalau enggak salah daerah Sumatera. Ini masih ada apa yang namanya? Dzan, karena dugaan besarnya benar, ini Sumatera sana. Kan itu. Nah, itu namanya dzan. Paham ya? Itu kalau globalnya seperti itu. Insyaallah paham insyaallah ya. Enggak perlu panjang lebar, paham ya? Naam. Berikutnya. Kata beliau di sini, barakallahu fikum hafizakumullah, wa qaluhu lakin indahu dzan hasal ay yakni anna akhbarul ahad tufidu dzan. Hakadha qala al-mu'allif rahimahullah wa huwa qaulu katsirin minal mutakallimin. Ini adalah ucapan pendapat kebanyakan mayoritas dari kalangan mutakallimin ahlu kalam, ahlu filsafat. Anal ahada la yujibul ilma itlaqan, bahwasanya yang namanya hadis ahad, khabar ahad itu tidak bisa, nah barakallahu fikum, tidak mewajibkan untuk mengilmui secara mutlak. Jadi enggak perlu karena hadis ahad. Wa inna ma yujibud dzan, tapi wajib kita cuma dzan saja, dugaan sangkaan. Wa fi hadzal qaul nadhar, tapi ucapan ini pun apa fihi nadhar? Apa fihi nadhar? Perlu dicek lagi. Maksudnya itu enggak kuat ucapan ini. Naam. Wassawabu, dan yang benar, annal asla fil ahad alla yufida illa dzan. Yang benar kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya secara asal bahwasanya khabar ahad itu tidaklah memberikan faedah kecuali dzan.
sangkaan atau dugaan kemungkinan besarnya benar. Naam. Lakin qad yufidul ilma bil qara'in, tapi terkadang walaupun dia hadis ahad, khabar ahad memberikan faedah ilmu, tapi dengan qara'in. Qara'in itu jamak dari qarinah, tanda-tanda. Dengan adanya apa? Tanda-tanda. Sama salan sebagai contoh, idza kana al-haditsu fi sahihain. Sekarang kalau hadisnya di dalam sahihain. Sahihain sahih Bukhari dan sahih Muslim, Al-Bukhari wa Muslim, wa qad ittafaqa al-ulama ala jalalatihima, dan para ulama telah sepakat tentang apa? Kemuliaan keduanya. Kemuliaan kedua kitab tersebut dan kedua pengarangnya. Wa ala annahuma imama ahli hadis, dan bahwasanya kedua-duanya Al-Imam Bukhari dan Muslim adalah imam ahli hadis. Wa talaqatil ummatu hadzal hadis bil qabul, dan umat pun menyambut hadis-hadis tersebut, hadis dalam sahih Bukhari dan hadis dalam sahih Muslim disambut dengan penerimaan. Mereka terima. Jadi kalau udah ada hadis riwayat Bukhari, enggak usah tanya sahih enggak. Hadisnya diriwayatkan oleh siapa? Imam Muslim. Sahih enggak hadisnya? Enggak perlu tanya. Muttafaqun alaih jelas. Riwayat Bukhari jelas. Riwayat Muslim jelas. Kemudian apa? Infarada bihil Bukhari jelas. Infarada bihil Muslim jelas. Paham ya? Kemudian apa? Na'am ala syartil Bukhari Muslim jelas. Ala syartil Bukhari jelas, ala syartil Muslim jelas. Paham ya? Enggak perlu nanya lagi sahih enggak? Paham maksudnya ya? Ayo na'am, barakallahu fiik. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Kata beliau, wa qad ja'ana bi tariqil ahad, dan sungguh terkadang datang kepada kita, sampai kepada kita dengan jalur ahad. Fa misl hadza, maka yang seperti ini yufidul ilma bila syak, memberikan faedah ilmu tanpa diragukan lagi. Fa hadis Umar, seperti hadis Umar yang sudah kita hafal semuanya, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini termasuk kategori hadis ahad. Karena masing-masing jalur perawinya itu satu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kita lihat. Hadzal haditsu, na'am. Hadzal haditsu min akhbaril ahad. Hadis-hadis ini termasuk khabar-khabar ahad. Datang dari berbagai macam riwayat. Semuanya enggak ada sahih kecuali ini. Kecuali apa? Kecuali dari jalur Umar bin Khattab ini. Apa maksudnya ya? Na'am, kita lihat. Kata beliau, hadzal hadits min akhbaril ahad bal min akhbaril ahadil ahad. Hadis ini termasuk khabar ahad, bahkan termasuk apa? Na'am, barakallahu fikum, khabar-khabar yang paling ahad itu. Misalnya gitu ya. Antum terjemahnya mana? Termasuk akhbar ahadil ahad. Termasuk khabar ahad yang paling ahad itu aja ya. Yang paling ini istilahnya paling jarang dijumpai gitu loh. Wali annahu gharibun min muntahas sanadihi, karena hadis ini asing. Gharib asing. Asing bagaimana asing? Ditinjau dari habisnya sanadnya itu. Nah, wa ma'a dzalik nahnu la nashku anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qalahu. Bersamaan dengan itu kita tidak ragu lagi bahwasanya Rasulullah mengucapkannya. Wa na'lamu annahu qalahu ma'annahu khabaru ahad, dan bahwasanya Rasulullah mengucapkannya walaupun itu adalah khabar ahad. Paham ya? Nanti kalau antum melihat sendiri ya silsilahnya. Nah, barakallahu fikum, innamal a'malu binniyat itu datang dari berbagai macam jalur atau jalan, tapi enggak ada satu pun yang sahih kecuali dari jalurnya Umar Khattab, itu pun nanti silsilahnya satu-satu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yang ngambil dari Umar satu. Kemudian orang setelah Umar itu yang ngambil berikutnya satu lagi sampai yang terakhir. Itu seperti itu. Naam. Walidzalika nahnu naqulu, oleh karena itu kita katakan innama ilmu nabi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwasanya ilmu kita dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ka ilmi nabi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti ilmunya kita ketika mengilmui sabda Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu kan hadis mutawatir ya enggak? Nah, itu sama. Ilmunya kita harus sama. Yang ahad atau mutawatir, kalau dua-duanya sahih udah. Kalau sahih udah kita terima dua-duanya. Wasani mutawatir wal awal ahad. Mafhum? Wa na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Fa ala hadza naqul, berdasarkan penjelasan ini kita katakan, khabarul ahad ala ra'yil muallif la yufidu illa dhann. Khabar ahad berdasarkan pendapat muallif tidak memberikan faedah kecuali dhann, sangkaan atau dugaan. Was-shawabu annahu yufidul ilma. Yang benar bahwasanya apa? Khabar ahad memberikan faedah ilmu, lakin biqarinatin, tapi syaratnya ini. Khabar ahad memberikan faedah apa? Ilmu, tapi dengan syarat harus ada apa? Qarinah, tanda. Wa qad sarraha bidzalika Ibnu Hajar fi Nukhbah, dan sungguh telah terang-terangan menyebutkan hal tersebut. Na'am, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, siapa namanya?
Siapa namanya? Ahmad bin Ali. Paham ya? Nah, dan terang-terangan hal tersebut dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah fi Nukhbah. Nukhbah apa ini? Nukhbatul Fikar ya. Nah, Nukhbatul Fikar. Nah, barakallahu fiikum, itu Nuzhatun Nazar lain lagi ya. Nuzhatun Nazar lain lagi. Naam. Wa hadzal qaul huwal muta'ayyin, dan ucapan inilah yang telah ditetapkan yang pasti alladzi ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa Ibnu Shalah, dan juga Ibnu Shalah wa ghairuhuma, dan yang selain keduanya. Minal muhaqqiqin, dari kalangan muhaqqiqin, itu orang-orang yang peneliti, ahlu peneliti hadis, bi anna khabar al-ahad yufidul ilma bil qara'in, bahwasanya hadis ahad atau khabar ahad memberikan faedah ilmu tapi dengan apa? Qara'in, dengan tanda-tanda. Ibnu Shalah punya kitab namanya apa? At-Taqyid wal Idah. Fokus sekali mengenai mustalah itu ya. Barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Nah, barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Insyaallah taala berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.